Ada? Ya Pak. Jadi, mungkin dari Mbak Stefani dulu. Ya, oke. Mbak Stefani mungkin bisa jelaskan dulu. Jadi ini kan kemarin kalau nggak salah kan dari MA sendiri udah ada putusan bahwa Ruben Onsu gugatan kita ada terkait dengan nama brand ya. Bisa ceritakan bagaimana terkait hal itu dari pihak Ayam Geprek sendiri. Ya, kita bersyukur sih. Mbak, pasang Dikit. Ya, kita bersyukur aja kalau ini masalahnya udah selesai gitu. Kan ada semua keputusannya udah tertera di sana. Jadi begitu. Kita bersyukur ada ya putusan Mahkamah Agung sehingga inkrah jadinya kan berkekuatan hukum. Selama itu kan tuding menuding, ada KW, ada ini, ada itu. Nah, dengan adanya putusan sudah jelas siapa yang KW sesungguhnya. Kami itu tidak pernah ekspos sejak awal sampai sekarang nggak ekspos. Kami menganggap yang benar itu tetap benar. Ya, kami nggak yang benar tidak benar. Maka saya melarang klaim saya, udah jangan komentar. Biarin aja komentar, lama-kelamaan dia sendiri yang rasain gimana. Jadi putusan Mahkamah Agung yang kemarin masuk dalam direktorat daripada Mahkamah Agung tanggal 10 kemarin ya. Dan sudah diputus tanggal 20 kalau lihat datanya itu. 20 Mei sudah diputus. Ya, lihat itu ada. Maka saya kemarin baca malah duluan kawan saya yang infokan saya, Pak, Bapak punya perkara udah diputus katanya. Malah dari luar kota, waktu saya baca lihat betul ada. Itu kira-kira gitu. Nah, dengan ditolaknya berarti kembali kepada putusan PN Niaga kan? Ya. Nah, PN Niaga membatalkan sertifikat yang dimiliki oleh Ruben Onsu. Jadi 6 sertifikat Ruben Onsu harus dibatalkan. 6 sertifikat ini dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena ada menyerupai pada pokoknya maupun pada keseluruhannya. Ya tadi siapa komentar itu mirip ya, sama semua. Inilah kondisinya. Ya kita terus terang dapat hikmah yang baik sekali kali ini. Di luar dugaan bisa terjadi konflik ini. Mulanya klaim saya, Stefani, membuka Ayam Geprek Bensu. Beliau adalah 2017. Awal tahun 2017 itu berancang dan pada bulan April mulailah outlet yang pertama yang teman-teman tadi kunjungi di Perkembangan. Nah, itu ya outlet yang pertama. Itu tempat bersejarah itu. Jadi outlet pertama itu mulai di sana. Jadi menjelang buka itu, saudara Yordi Onsu. adiknya Ruben Onsu, sahabat beliau juga, sahabat dekat. Udah, kita kerjasama dong katanya. Ada Kantau katanya itu kan, orang itu kan, Kantau itu tau kan? Ada Chan gitu ya, sama-sama dong. Ya, sebagai apa? Komisiannya sudah ada orang. Ya, dia bersedia menjadi manajer manajer operasional. Ya dikasihlah dia operasional. Masuk menjadi manajer operasional, terus dia usulkan supaya saudaranya Ruben Onsu bisa menjadi duta promosi. Ini kan polos orangnya, lihat mukanya udah polos. Ya, duta promosi, ambassador. Kita kasih kesempatan. Tahu-tahu 3 bulan kemudian dia lihat trennya naik besar. Dari pertama sampai bulan Agustus sudah ada 40 atlet. Wah, ini kesempatan. Terus dia klaim, Ruben Onsu klaim melalui pertama itu dia klaim bahwa dia tidak mau bersama kita lagi. Jadi kita menawarkan kenapa, apa kurang kompensasi.
kita tawarkan juga yang tinggi. Ya jangan sampai begitulah, nampaknya kita berjodoh gitu kan. Boleh 50-50, dia tanpa modal loh. Itu apa yang disampaikan oleh Yordi kan gitu kan waktu itu. 50-50 akhirnya maulah kita. 2 hari kemudian datang somasi, punya dia tidak boleh pakai. Pemutusan sepihak. Hah? Dia putusan sepihak, itu punya dia katanya. Wah, kaget kita gitu. Keterlaluan, sudah dikasih kesempatan, malah punya dia katanya. Ya, itulah keriwatnya. Dia putusan sepihak. Mulai 3 kali 24 jam, toko itu tutup, nggak boleh pakai nama AMG Geprek Pensul. Ini punya dia. Nah, ini Toko Pademangan. bukan pada mas semua, Seluruhnya. kan Oh, galer ya kan, Putusan sepihak, Pak, ya? putusan sepihak. Dan kita kan kaget gitu kan. Udahlah kalau begitu gimana? Kemudian ini masih keluarga. Tanya pada saya jalan aja. Kenapa rupanya? Orang badan hukum perusahaan punya kita. Dia ada nama. Ya dah, nggak masalah. Saya bilang jalan aja. Pakailah pengacara somasi 1, somasi 2. Terus masuk ke pengadilan. Masuk ke pengadilan Jakarta Barat pertama. Menuduh kita perbuatan melawan hukum PMH. Saya bilang PMH apa? You apa punya merek? Izin merek itu, sertifikat merek ada? Nggak ada. Ya dah? Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Enggak, mereknya nggak ada kan? Dia ke PN Jabar ke Jakarta Barat itu mengelak masalah merek. Saya udah tahu strateginya. Jadi terus Jakarta Barat putuskan kita dibuat kalah. Saya bilang ini aneh, namanya merek itu harusnya PN Jakarta Pusat, pengadilan niaga ada di Jakarta Pusat, nggak ada di Jakarta Barat. Tapi hakimnya berani memutuskan kita kalah PMH gitu. Malah kita diminta ganti rugi sekian, saya udah lupa angkanya, ya dah? Berapa? 10M. 10M diminta ganti rugi. Loh, Berarti yang yang laporan yang di PN Jakarta Barat itu ada keanehan berarti. keanehan. Jadi sudah itu saya ikutin banding, kita menang. Itu salah. Sampai kemah menang kita. Tanggal 10 putusan yang kemarin. Tapi itu nggak menjadi top hit. Yang kemarin top hit jadi yang 575. Sudah itu sudah naik PT kita menang, dia gugat kita ke PN Jakarta Pusat Niaga. Di samping gugat kita, dia gugat juga yang namanya yang pakai nama Bensu juga, yang ada di Bandung, bengkel susu. Ternyata dia kalah. Perkara nomor 48 itu 2018 kalah dia. Setelah kalah, dia beli bengkel susu ini. Jadi bengkel susu ini dia beli sebagai dasar memperkuat dia gugat kita. Penegasan Pak, berarti setelah itu baru dia membeli. Beli, Bukan kalah 2 beli. hari dia beli. Langsung cash, charge. Kalau dengan yang bengkel susu makanya dia beli. Nah, dia kalah dia beli. Sudah beli ke kita, dia gugat dengan dasar itu. Ya toh? Ya saya tampung. Ya toh? Saya jelaskan, bengkel susu itu jual susu, bukan ayam geprek. Mana bisa sama? Logonya juga nggak sama. Logo dia itu sapi dengan kunci Inggris. Logo saya ayam. Mana bisa masuk? Nah inilah gugatan dia itu yang saya kira aneh ya. Bruder kali dia itu. Dikiranya dia itu bisa menang gitu kan. Dia beli dengan harga yang signifikan, nggak usah saya sebutkan lah. Semua orang tahu kok, nah di hati boleh cek coba. Di luar dugaan saya berani dia bayar sampai gitu besar, ya dah. Kalian boleh cek, ya berapa dia bayarnya itu, menang dia. Tunduk kita. Wah saya tampung aja, saya rekompensi, dia kompensi, saya rekompensi. Ternyata Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak gugatan dia.
mengabulkan rekonvensi saya, ya kan? Dia minta tidak punya dibatalkan. Ternyata saya rekonvensi, hakim membatalkan dia punya, nggak layak untuk dapat. Memang saya juga agak aneh sedikit, berani kali sertifikat itu kita miliki hari yang sama dengan dia, hebat kali. Pagi kita dapat, malam dia dapat. Dia sertifikat double. Sertifikat Perek, AMG Perpet juga sama-sama. Nggak tahu saya nggak berani menduduki itu. Tapi kita dapat pagi, tahu-tahu katanya malam hari lihat jam 7 itu produk keluar. Iya atau tidak, saya nggak tahu lah. Tapi setelah kita, dari mana bisa dapat? Itu kan ada nomor urut. Nomor urut, kita 531, dia 5370, contoh ini contoh. Nah disitulah nampak sekali. Yang duluan dapat adalah ayam geprek. Iya kita. Cuma Iya tak? sama hari tanggalnya doang ya. Sama yang dapatnya, tetapi ada beda. Ada beda satu. Yang mendaftar pertama kita 3 Mei. Saat dia mau mulai kerja itu, kita duluan daftar. Dia Agustus, saat dia mau keluar dari tempat kita, dia daftar. Jadi dalam ajas merek itu namanya first to file. First to file kita dapat lah 3 Mei duluan ya, daripada 22. Pasang. Ya dah. Siapa saja yang kemarin datang? Ada Bapak sebagai kuasa hukum dari ayam geprek Bensu, Ruben Onsu, terus siapa lagi Pak? Minum lah. Oh, kuasa hukumnya Kuasa Ruben. hukum. Dari ayam geprek Bensu cuma Bapak aja. Saya. Nah, kira-kira gimana yang lain? Sebelum ini kan banyak yang mengira kalau ayam pregnancy ini yang palsunya ya. Ada kerugian tersendiri nggak sih? Pasti lah. Yang menurun Dituding seperti itu. Pasti, Pak, besar. Dia Apalagi punya dia 110 outlet, lo bayangkan, satu outlet 1 miliar. Hah? Terakhir, awalnya 300, dia jual, kalau kita tidak pernah jual. Ya dah? Berarti dia menerap uang dari sana. Berapa besar saya kita nggak tahu. Apa itu bagian dari kerugian kita kan? Iya. Ya nah? Saya kira wajar ya kalau dia mau beli dari saya merek ini, jual beli merek kan boleh menurut undang-undang, lisensi boleh, ya tak? Silakan kalau mau. berarti Mbak Mani, maksudnya itu setelah dia bilang nggak mau, akhirnya dia mau buka sendiri, suruh nutup yang ayam Tutup, ya. Bensu yang ini tuh sempat tutup nggak? Enggak, Tutup. saya suruh jalan. Itu jadi permasalahan nggak sama Sampai sekarang jalan. maksudnya waktu itu jadi masalah nggak? Maksudnya kok nggak tutup nih, saya mau buka. Oh enggak berani. Karena dia nggak punya sertifikat. Baru 2019 Mei tanggal 24 baru ada sertifikat. Pagi kita sudah dapat jam 10. Tahu-tahu ya besok paginya kita udah tahu tanggalnya dia sama juga. Kok bisa dapat ya gitu ya? Hah? Nomornya pokoknya selisih gitulah, selisih 50 nomor lah. Ya, kami duluan. Apapun mau ceritanya kami duluan. Nah, Mbak Spani mengingat sebelumnya ada berita-berita tentang menjelekkan nama ayam geprek ini, ada rencana nggak sih untuk menggugat balik pihak Ruben Onsu? Mereka itu mau, maklum anak muda, tapi saya jangan. Oh, berarti sebelumnya emang mau menggugat balik, Bukan menggugat balik, melaporkan lah ya? mau melaporkan, iya kan? Iya. Keterlaluan. Karena dituduh yang enggak. Enggak. Jadi saya bilang jangan peruncing masalah ini. Yang damai aja, yang baik-baik aja. Nanti saya bicara, saya bilang. Saya bicara. Nanti juga diambil. Hah? Nah ini saya jelaskan. Jadi kan waktu dia mau masuk ke tempat kita sama-sama, kita sudah ada 40 outlet. 40 franchisor ya? Iya, franchisor 40 lebih. 48. Setengah diborong ke sana. Lebih, Lebih. 30 lebih diambil. 30 diambil. Diambil maksudnya Ruben. jadi hak milik dia. Hak milik dia yang ikut dia. Iya. Jadi dia itu langsung ada outlet. Dibeli atau Enggak lah. Dia kan dulu gitu. Jordi kan manajer operasional. Terus dia ajak kawan-kawan dia. Orang-orangnya dibawa lari semua. dibawa ini semua suruh ikut dia. Iya. Dia adain konferensi pers di Konferensi gitu kasih orang tahu. Mulai hari ini saya tidak lagi dengan AM. Tidak punya sendiri geprek bensu. Saudara pilih mana? Ayo. Pilih saya atau pilih mereka? Larilah semua itu. Gila.
Ini kayak di gitu. Hah? Ditarik gitu. Oh iya ditarik. Diklaim sepihak gitu kan. Tapi Mas Stefani tahu pas ngeklaim sepihak itu. Tahu, Ada iya. pembicaraan lebih dulu atau belum ada? Langkahnya waktu itu juga gimana? Setelah tahu ada kejadian itu Kan ikut serta diundang juga. Hah? Enggak yang 30 sekian yang dibawa pergi itu. Iya, mereka diajak di apa? Di Ruben Ah. Ketemu. Ikut siapa? Ayo. Oh berarti suruh milih. Kita sih udah ngomong baik-baik sama franchise-nya, cuman pun mereka pun ya karena dari sana lebih Mungkin akhirnya pengaruhnya kena Pengaruhnya artis atau gimana ya kan? Akhirnya ya karena hal itu tepat dia. Ada lagi pertanyaan? ini Mbak, mungkin sedikit nyeleneh ya. Ini juga ada mungkin ini selentingan dari ada teman jurnalis juga. Mungkin nggak tahu ini benar atau enggak. Maksudnya itu cuma sekedar nanya aja. Mungkin kemarin itu kan ada tuh waktu maaf saya cuma coba sekedar menanyakan. Maksudnya waktu itu kan sempat tuh keluarga Ruben Onsu di teror apa segala macam, itu ada sangkut pautnya nggak? Dari Tuhan itu tidak ada. Atau misalnya dia ada mengerahkan ke pihak kita mah nggak pernah aneh-aneh Pak. Diapa-apain juga diem aja. Apa mungkin model gitu bisa teror? Iya sih. Mbak Stefani, kalau bentuk komunikasi terakhir ke Jordi maupun sebagai Robbennya siapa? secara langsung apa maksudnya apa sebagai Cuman apa, terakhir. teman ya bukan Cuman terakhir pas dia keluar, dia pun minta pelunasan yang kan kita Honor bayar dia. honor dia per bulan. Hmm. Cuma minta honor dia per bulan udah terakhir udah. Berarti nggak ada yang ngomongin tentang perkara sama sekali. Berarti itu 2017 kan. Itu terakhir berarti. Minta honor doang. Honor. Habis itu lah udah. Mobil dia itu inventaris dia kembalikan. Honor diambil. Berarti hampir 3 tahun ini nggak ada komunikasi lagi. Sampai Sama saat sekali. ini Kan teman. Ya, dia sudah begitu gimana? Gimana sih? Sama saya ada Bisnis tahun yang lalu dan tapi ada rencana untuk membangun komunikasi kembali kan sih Mas Stefani, mengingat ini kan sudah kuat. Ya teman-teman lah bisnis. Oh, oke. Nah, terus gimana? Ada kabar juga bahwa Robben nggak boleh pakai brand Bensul gitu. keputusan pengadilan. Nah, Oh. Putusan Mahkamah Agung menyatakan dia tidak boleh pakai. Tidak layak. 6 merek itu dicabut, dicoret dari daftar Indonesia daftar merek. Enggak, bukan saya ngomong, putusan. Ya kan? Dan itu memang permintaan dia. Permintaan dia waktu gugat kita balikin kembali. Yang nggak boleh pakai dia, bukan kita. itu kemarin dibahas ya waktu ketemu kemarin. Enggak, dia nggak mau bahas lagi. Semua masalah dia mau bicara nggak usah lagi dia bilang. Oh, berarti nggak ada tanggapan lagi setelah itu ya? Nggak usah, sama-sama akhirnya saya sepakat, nggak usah ngomong lah, sekarang tinggal mau selesai gimana aja. Ya kan? Apa yang arah gitu. Ya. Mas Stefani, ada pesan nggak sih untuk Jordi sendiri nih? Selaku teman Iya. lah, jangan teman bisnis, selaku teman sendiri. Apa yang Mengingat disampaikan? dulu kan teman dekat, masa gagal bisnis ini jadi jauh gitu. Nggak ada sama Nggak ada, no comment apa? Komen lah, nanti tergantung situasi gimana. Apakah menunggu juga kan kemarin bilangnya setelah ketemu perihal pengubahan nama belum disinggung ya. Cuman dari Ayam Geprek Batu sendiri apakah ada harapan juga bahwa ya dong lu kan udah dilarang sama MA nih diganti gitu. Ya kalau itu putusan amanat, itu putusan. Dia nggak boleh pakai tanpa izin. Kalau pakai, ya tahu, pidana. Sedangkan dia pakai sekarang aja sudah 3 tahun, bisa saya ajukan kerugian pidana itu. Tapi nggak mau ngajukan. Tapi nggak- Sementara bukan nggak mau, belum lagi. Saya mau lihat reaksinya gimana. Oh, berarti mau ngelihat gimana langkah dia. Iya, langkah dia Yang juga mau masih gimana. mikir. Hah? Yang pihak Ruben juga masih. Ya saya kasih kesempatan dia pikir baik-baik. Karena saya tahu dia pasti banyak problem. Pertama, franchisornya gimana? Dia terima uang orang, nama nggak boleh pakai. Itu problem. Bener nggak? Nah, ini kita bicara apa ya? Faktanya ya. Kayak kesian. Semua sering ngomong. Kalau kami kalah sama, kalau kami yang apa namanya kalah, kami nggak ada ambil dana-dana orang, ya kan? Kami tidak pernah ada outlet kita, gitu, yang ambil orang ini keluarga.
Ya tak? Saya kenapa bisa timbul ide ini tanya begitu waktu pertemuan? Karena saya lihat di Malang yang punya outlet 6 atau 7 itu pemegang sahamnya sama aja ribut. Belum lagi sama dia kan? Kali nggak pakai kan? Itu kan problem. Tapi kita kan nggak mau buat suasana gaduh. Kita mau cool semuanya. Apa? Ayo. Udah. Bang, untuk rencananya kan besok mau bertemu dengan Ruben. Bukan, Jordi. Oh, Jordi. besok Minggu. 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 Itu pertemuan untuk apa ya, Mas? Ngebahas apa gitu? Oh, itu bahasa kemarin. Begitu saya ketemu siang, makan siang bersama Ruben, sorenya maghrib itu dia telepon saya, Bang, Om, kita ketemu Om. Itu Jordi. Jordi, Ya. kenapa? Engkau saya juga suruh ketemu Om, kita bicarakan penyelesaian ini. Oh, saya bilang, Berarti nggak ada komunikasi sama sekali ke Mbak Stefani ya? Iya. Sama si Om berarti ya? lewat saya handle dulu bicarakan masalah. minggu besok agenda Iya, bicaranya apa? Enggak lah, saya mau ya sama aja juga dengan 3 Mei duluan kan daripada 22 Agustus. Nah inilah klik dia itu. Saya juga terus terang menyayangkan buat teman, ya teman tetap teman. Saya bilang nggak apa-apa, mungkin ada kekhilafan dia mau apa ya terserah. Inilah kondisi yang terjadi di AMG Pet Bensul ini. Silakan. Ayo. Mbak Stefani sendiri ketika awal dulu kan ngajak kerja sama Jordi, itu apakah Jordi ada saran juga nggak di situ atau cuma murni jadi manajer operasional aja? Kalau ada berapa pertanyaan? Prinsip tidak ada, aktornya tidak ada dia hanya sebagai karyawan, manajer operasional. Lantas apakah betul bahwa ketika sudah itu dari Ruben sendiri mempekerjakan salah satu karyawannya di situ? Oh betul. Kita tidak mentuduh ya, tidak menfitnah ya. Salah satu karyawan yang dimasukin, begitu dia keluar, ini orang juga keluar yang menjadi chief leader di Bensul sana. Waktu dia masukin karyawan itu alasannya apa sih? Enggak, dia bantu kita. Cuma untuk bantu. Alasannya Bantu quality control, dia mau cari tempat. Waktu karyawan itu keluar, Jordi juga ikut keluar. Jordi keluar, dia keluar. Karyawan ini. Sama-sama keluar. 2 orang bukan 1 lagi, 1 bagian administrasi. Ya, silakan. Berarti ada 2 orang karyawan dari administrasi dan 1 lagi. Iya. Yang satu ini bagian dapur bukan? Iya, dapur. Dia bekas dari sebelumnya punya. Dia sebelum gitu. Maksudnya itu. Dia sebelumnya itu dia adalah chief dari warung besar. Bensul dan Sarweda sama istrinya. Ya dah, dimasukkan ke tempat kita, tahu-tahu keluar. Tanpa pamit, ikut sekaligus. Yang begitu kan langsung ditempatkan di dapur. Tapi kita nggak menuduh ya. Itu Kira-kira ada. dia yang minta buat ditempatin di dapur gitu. Oh iya. Itu siapa yang minta? Ya, karyawan di bidang ini. Nah waktu itu untuk Mbak Stefani ya, Mbak Stefani sendiri kenapa langsung mengiyakan permintaan dari pihak sana? Namanya kawan baik. Teman baik, nggak nyangka apapun lah itu. Berarti modal Kan percaya. dia juga maksudnya dia bilang udah dia kan ngelola dapur yang di sana juga bekas yang lama. Dia bilang mau kesini Memperkuat. untuk memperkuat ya, jadi biar lebih detail SOP-nya atau apa-apanya semuanya biar jadi lebih bagus gitu, lebih baik. Jadi ya kita mengiyakan aja. Berarti percaya gitu Iya. ya. Karena teman. Pasca Jordi dan karyawan untuk keluar, apakah dari Ayam Geprek Bensul sudah ada niat untuk apa ya reach out gitu, nggak ngomong dulu kenapa keluar? Karena itu saya karena jawab. beberapa hari kemudian Itu ternyata ada. muncul Itu ada. Kita mengharapkan dia itu jangan. Kita sudah memulai baik, sudah ada jodoh. Kalau dia minta ya bagi 2, kita kasih terakhir mau 100, itu nggak bisa lagi, ya kan? Ini minta 100 itu kenapa alasannya? Padahal kan dia kan bisa Oh dia gabung. anggap nama itu dia punya.
Cuma perkara nama. Perkara nama Bensu. Nama Bensu. Padahal bukan, sebelum gabung sama kita sudah ada nama Bensu. Bensu itu adalah partner lagi satu, Benny Sujono. Ya dah, dia sendiri nama Bensunya itu terus terang aja. Baru ada 2018. Setelah dia melihat peluang ini bagus, dia maju ke pengadilan Jakarta Selatan. Nama singkat dia adalah Bensu. Dari 2018 Februari baru dia dapat. Ya dah? Dari itu dasar dia gugat kita. Padahal itu penetapan. Penetapan itu nggak ada ikatan dengan siapapun juga untuk kepentingan diri dia. Dari itulah dia menganggap bahwa Bensu itu punya dia. Aneh sekali. Ya dah? Nah, pengadilan Jakarta Selatan membenarkan dia pakai. Apakah rekan-rekan pernah mendengar dia pakai nama Bensu sebelum dia gabung dengan kita? Semua ada Ruben kan? Iya. Sampai di sekarang TV semua Ruben kan? Nggak pernah ada Bensu. Nggak ada. Ruben semua. Nggak pernah. Nggak cuma lihat TV yang dia lakukan itu. Saya berani. Tolong kasihkan saya dokumen yang namanya ada Bensu di bawah tahun 2017. Nggak pernah Ruben Onsu semua. Ya kan? Nah, itu masalahnya. Mbak Wani, apa maksudnya itu setelah dia minta 100% itu kan gak dikasih nih, dan terus akhirnya lahirlah upload ayam Bensu yang versi dia. Bukan minta 100%. Jadi pembagian awalnya tuh untuk brand ambassador dia minta 30%. Awalnya pertama. Terus tiba-tiba dia ngajak kita meeting, dari pihak Rubennya meminta kita mengasih dia 50%. Akhirnya dia bilang kasih waktu kita mikir 1 minggu, tapi udah mau kita iakan, mau nih ketemu lagi, kita udah iyain. Ternyata 2 hari kemudian dia bilang dia tidak mau, dia mau buka sendiri. Kita disuruh tutup. Oh, Itu ceritanya. Bukan dia minta 100%, maksudnya dia suruh Ya, kita tutup. aliasnya kan gitu. iya. Jadi mau ngambil alih lah gitu ya. Ah. Dengan ambil Bensu itu singkatan nama dia. Iya. Emang sebetulnya awal Bensu itu siapa yang memutuskan sih dari Ini bukan pihak Ruben ya? enggak. Dari nama Benny Sujono. Iya. Oh, Benny Yang Sujono bisa. nama Bensu itu jauh sebelum Jordi gabung. Kita punya akte perusahaan itu Maret sudah ada. Maret 2017. April kita buka. berarti bukan bersamaan gitu merebut. Enggak pernah Setelah- ada. Jauh sebelum Jordi gabung. Iya. Karena untuk menegaskan aja, berarti Benny Sujono ini statusnya adalah founder. Founder, anaknya sama-sama mereka bertiga, Kurniawan ini sama Yonsen. Nah, mau nanya kabarnya setelah putusan MA itu sudah keluar, katanya udah ada komunikasi dengan pihak Ruben. Saya sebagai orang tua yang mengerti hukum, saya melihat aja itu seolah-olah dia itu langgar plan. Nggak usah lah ribut-ribut. Saya ada 3 kali ketemu sama Jordi. Itu setelah putusan atau sebelum? Sebelum putusan sama pengacaranya. Sebagai seorang pembela, Iya. saya selalu menganjurkan berdampingan, damailah yang baik-baik. Sebelum ada. Nah, sadarlah semua. Tarik-tarik sampai COVID, sama-sama nggak ada perhatian, tahu-tahu keluar putusan Mahkamah Agung. Yang lebih lucu lagi, sebelum saya tahu putusan Mahkamah Agung itu, Jordi sama saya sama pengacaranya duduk bareng ngobrol makan siang. Di tengah makan siang itu keluar itu kawan forward ke saya, ini ada putusan Mahkamah Agung katanya. Nah, itu maksudnya apa duduk makan siang setelah keluar itu? Enggak, saya kan beretiket baik. Jangan ribut. Apa yang kau dirugikan atau kau mau rugikan kami apa? Nggak usah gitu, bicara aja. Kita cari alternatif yang terbaik, solusi yang terbaik. Ya tak? Tahu-tahu keluar. Maaf aja. Expose apa-apa kita nggak ada. Tahu-tahu sudah nampak itu. Itu aja. Berarti sudah ada komunikasi atau belum Pak setelah putusan MA itu keluar? Nah ada.
kemarin saudara Ruben juga sudah ketemu sama Kemarin saya. kami sini kan. Baru kemarin Kamis. Nah, Apa yang di ya kita sama-sama pola menjaga ini. Maka saya nggak mau berita itu berita yang miring nggak proporsional. Maka saya ditelepon dari tadi pagi. Saya kira ada 20-30 yang datang, ini syukurlah. Ya toh, minta waktu mau wawancara. Oh saya kira bolehlah. Harus sikap saya terbuka pada siapapun juga. Bolehlah. Nanti kumpul sore sama-sama, nanti ini datang kan repot semua sama-sama, saya bilang gitu. Ya oke, bangga terjadi sekarang ini supaya tidak lari dari realnya itu. Nah pertemuan kemarin itu Pak membicarakan apa setelah putusan MK? Oh, membicarakan begitu. Oh, kemarin intinya gitu, kita sama-sama bagaimana untuk mencari solusi yang terbaik. Solusi sudah silakan, saya bilang gitu. Ini merek-merek kita. Kamu mau pakai boleh, lisensi dari kita, izin dari kita. Memang dari kita kan, lisensi. Atau kamu mau kuasai ini, silakan saya lepas kasih kamu. Saya sudah memberikan penawaran yang terbaik kan. Pas pertemuan kemarin itu. Iya. Nah saya jam pikir-pikir ya silakan. Nah minggu ini mau ketemuan dengan saya. Tapi pas pertemuan kemarin itu Ruben meminta maaf atau gimana Pak? Oh dia minta maaf sama saya, abang. Kalau saya kemarin bisa ketemu abang, saya kira masalah ini nggak sepanjang ini. Dia bilang gitu. Ya sorry lah. Dia bilang baru hari ini saya mau punya waktu jumpa abang. Dia bilang nggak apa-apa, saya bilang. Iya dah. siapa saja yang kemarin datang? Ada Bapak sebagai kuasa hukum dari Ayam Geprek Beksu, Ruben Onsu, terus siapa lagi Pak? Minum lah. Oh, kuasa hukumnya Kuasa Ruben. Ruben. Dari Ayam Geprek Beksu cuma Bapak aja. Saya. Nah, kira-kira gimana ya men? Sebelum ini kan banyak yang mengira kalau ayam pregnancy ini yang palsunya ya ada kerugian tersendiri nggak sih? Maksudnya Pasti lah. yang menurun lah omset itu. Dituding seperti itu. Pasti, Pak, besar. Dia Apalagi punya ini 110 outlet, lo bayangkan, satu outlet 1 miliar. Hah? Terakhir, awalnya 300, dia jual, kalau kita tidak pernah jual. Iya dah? Berarti dia menerap uang dari sana. Berapa besar saya kita nggak tahu. Apa itu bagian dari kerugian kita kan? Iya. Ya dah? Saya kira wajar ya kalau dia mau beli dari saya merek ini, jual beli merek kan boleh menurut undang-undang, lisensi boleh, ya dah, silakan kalau mau. Berarti Mbak Mani,